Halo semua. Ya, hari ini tanggal 14 September, hari Selasa. Jadi gimana keadaan Porto kalian hari ini? Kalau hari ini kalau kita lihat dari market IHSG kita menghijau ya dan candlenya bagus banget. Jadi ada penguatan sekitar 0,67% hari ini. Cuman sayangnya di sini waktu dia marketnya buka, kalau teman-teman lihat ya, ini kecil banget. Ada open gap up di market kita sekitar saya pakai area aja di sini. Ya, ada open gap up di GP itu di sekitaran harga 6.095 sampai 6.099. Nah, sebenarnya ini disayangkan banget ya soalnya kalau teman-teman tahu juga kalau yang namanya gap itu kan pasti suatu saat akan ditutup lagi ya dan itu udah hampir sering terjadi lah di market. Nah, kalau saya pribadi sih sebenarnya berharap ya di perdagangan besok dia bisa naik lagi lah. Cuman karena ini ada gap di bawah ya, eh saya sih prefer kalau dia bisa tutup ya. Jadi biar kita juga nggak usah tiba-tiba ntar tahunnya dia udah naik tinggi, terus tiba-tiba turun lagi cuma buat tutup gap di sini. Jadi better sih semakin cepat ditutup sih semakin baik kalau menurut saya ya. Jadi kalau pandangan saya untuk ISG di minggu ini sisa hari Rabu, Kamis, Jumat ya ada kemungkinan di minggu ini bakal ditutup. Tapi kita nggak tahu, kita nanti eh, kita sesuaikan aja trading plan kita sesuai dengan apa yang kita lihat nanti di market. Jadi spekulasi boleh, cuman tetap waktu kalau udah kejadian kita harus bisa eksekusi plan kita yang paling penting. Nah, sebelum kita mulai ke pembahasan saham-saham menarik yang saya watchlist hari ini, sebelumnya kita review dulu ya kemarin. Jadi hari ini kan BBHI itu naik lagi ya, tapi naiknya kurang kuat kalau kita lihat dari chart nih ya BBHI. Sebentar. Ya, jadi kalau teman-teman yang udah nonton video saya kemarin di sini, saham BBHI sudah ada 2 hari. Ini kemarin saya udah bahas kira-kira BBHI itu masih bisa naik gak sih hari ini. Nah, kemarin di video itu saya bahas kalau ada potensi kalau dia pas pembukaan dia akan open gap up lagi di sekitaran sini. Itu teman-teman bisa lihat aja di video sebelumnya. Nah, kemungkinan dia akan naik, tapi kalau misalkan dia nggak kuat untuk arah, itu bakal ya turun lagi. Nah, itu saya udah jelasin juga kira-kira kenaikannya sampai mana, potensi paling atasnya, kemudian di sini juga ada gap, itu udah saya jelasin semua di video itu. Untuk lebih jelasnya teman-teman bisa perhatiin atau nonton di video itu langsung ya. Nah, yang pasti kalau misalkan bagi kalian yang udah nonton yang kemarin dan hari ini langsung eksekusi sesuai dengan trading plan yang udah kita bahas kemarin, harusnya kalian udah sempat profit lah sekitar mungkin 5 sampai 10% harusnya dapat hari ini di saham BBHI. Seperti itu. Nah, terus kemudian selain saya kasih tahu rekomendasi saham-saham menarik di YouTube, saya juga sering aktif di Instagram saya ya, di @jovi777. Nah, kenapa di sini? Karena kalau misalkan kalau kita record YouTube itu kan butuh waktu ya, butuh waktu untuk record, butuh waktu untuk upload. Nah, kalau misalkan di Instagram saya kan ini cenderung lebih cepat lah untuk edit dan bisa langsung saya kasih, bisa lewat post, bisa lewat reels, kadang lewat story juga bisa. Jadi itu lebih simple. Nah, untuk stock pick yang tiba-tiba saya kasih itu mungkin kadang saya malam-malam baru analisa, baru coba screening itu nemuin stock pick yang kayaknya menarik banget nih. Nah, itu kan nggak mungkin saya buat YouTube dulu, record dulu, terus baru upload kan. Nah, itu biasa akan saya kasih lewat IG saya. Jadi jangan lupa untuk follow juga IG saya kalau misalkan nggak mau ketinggalan-ketinggalan stock pick menarik yang lain. Nah, kita review dikit aja sih yang udah pernah saya kasih di IG. Ini salah satunya nih kemarin semalam nih baru banget saya kasih ini untuk saham XL. Nah, ini sudah saya kasih juga nih kalau misalkan target entry di mana, terus kalau misalkan mau entry sekarang itu plan-nya kayak gimana, stop loss-nya di mana, TP-nya di mana. Nah, coba kita lihat hari ini Excel ternyata langsung jalan ya. Jadi eh coba kita lihat sebentar ya. Nah, kalau teman-teman lihat nih hari ini langsung tembus, begitu tembus dia udah naik tadi fullnya itu di 3040. Nah, kalau misalkan buat teman-teman yang
kemarin lihat terus tadi pagi langsung beli itu ya cuannya ya sekitar 10 sampai 12% lah fullnya. Nah, kalau misalkan untuk yang ikutin trading plan, beli waktu breakout itu mungkin dapatnya di sekitaran sini lah, fullnya di 8 sampai 7% lah. Masih masih oke banget kan. Kalian nggak perlu nunggu lama. Nah, ini salah satu stock pick dari saya yang udah jalan. Nah, kalau untuk targetnya sendiri kan kemarin saya bilang itu TP-nya di sekitar 3.000 sampai 3.200 ya. Ini bisa disesuaikan aja, ada kemungkinan dia bakal turun lagi di perdagangan berikutnya. Jadi ya sesuaikan saja lah sama sama porto kalian. Kalau misalkan udah cuan, terus nanti dia turunnya ternyata udah deket-deket sama harga beli kalian ya, kalian bisa coba consider untuk TP dulu atau mungkin mau nambah barang dulu kayak gitu. Selama dia gak balik ke turun balik di apa di garis biru ini, itu sih harusnya masih aman ya. View-nya masih ke atas kayak gitu untuk Excel. Nah, selain Excel, kadang-kadang juga kalau saya lagi tiba-tiba nemu gitu kan saham-saham yang lucu, yang gorengan, itu biasa saya suka post di reel saya, di story saya maaf. Nah, ini kayak ini kan tadi pagi banget jam 8.49 saya posting nih ya. Tapi saya nggak kasih tahu ini sahamnya saham apa. Jadi buat teman-teman yang tahu, yang kebetulan tahu, oh ini bisa jadi salah satu yang menarik. Jadi sebenarnya ini karena perdagangan udah selesai, jadi saya kasih tahu aja ini saham real. Nah, waktu saya posting itu saya lihat nih kayaknya ada potensi untuk dia breakout nih, cuman mungkin nggak banyak. Nah, ternyata benar aja di sesi pertama fullnya itu 84%, cuman sesi pertama tutup di 3%. Nah, terus saya kasih tahu juga ini nih kayaknya ada potensi karena habis saya coba analisa lagi di sesi pertama, kayaknya sih eh, untuk hari ini tutupnya nggak mungkin lebih lagi sih dari 3%. Jadi saya ada kasih tahu juga. Dan ternyata memang kalau teman-teman lihat hari ini real itu tutupnya ya di situ-situ aja, nggak naik lagi. Nah kan tutupnya di 111 juga kan nggak naik kayak gitu. Nah jadi kalau misalkan kalian nggak mau ketinggalan ya boleh follow Instagram saya. Nanti ini bakal ada banyak banget nih stock pick ya. Saya ada post beberapa, kadang ada saya yang post di story. Jadi kalau yang di story udah pasti hilang ya, nggak ada ininya. Cuman yang saya post di reels di ini ada historinya, teman-teman bisa lihat semua kayak gitu. Oke, kita selanjutnya langsung aja ke pembahasan saham menarik yang masuk ke screeningan saya. Jadi yang pertama itu ada MDKA. Nah, kalau teman-teman lihat, oh iya, untuk MDKA sendiri itu juga udah pernah saya share sih sebenarnya di Instagram. Jadi lebih tepatnya di Instagram Reels. Ini udah saya share lumayan lama ya untuk MDKA ini. Nah, saya share ini tanggal berapa ya? 1 minggu lalu. Nah, jadi 1 minggu lalu itu saya lihat ini MDKA kan dia sedang bergerak di dalam bullish channelnya ya. Kalau kita tarik garis ini, kemudian kita copy, kurang lebih kan dia bergerak di dalam sebuah garis uptrend ya kan, uptrend channel ya kan. Nah, jadi waktu itu karena saya lihat begini dan kebetulan waktu saya post itu harganya MDKA itu masih dekat-dekat sama support. Jadi masih dekat-dekat sama garis ini. Nah, untuk sekarang sih kalau kita lihat ya, ini sebenarnya masih lumayan menarik, cuman mungkin kalau buat teman-teman yang mau entry bisa tunggu di sekitaran sini lah paling enggak lah. Area belinya itu di sekitar sini. Sebentar ya, saya kasih area. Kurang lebih area belinya itu di kotak ini. Ya, di 2670 sampai 2740. Nah, untuk di perdagangan hari ini kan kalau teman-teman lihat nih ini turunnya lumayan banyak ya, 2,4%. Ini udah mau deket-deket. Jadi kalau misalkannya mau eh, cicil beli itu sebenarnya udah bisa. Nah, yang perlu diperhatiin adalah kalau misalkan dia ternyata tembus nih turun dari keluar dari si bullish channel ini gimana. Nah, itu nanti mungkin teman-teman harus consider ya kalau untuk cut loss dulu soalnya takutnya ternyata ada pembalikan tren kayak gitu. Untuk batas cut lossnya sih coba kita lihat ya. Mungkin di sini ya kalau mau yang ketat ya di 2420 ya. Kalau mau yang ketat. Jadi ada beberapa level sih sebenarnya. Yang ini ada di 2250, kemudian yang terakhir ada di sini. Nah, ini teman-teman sesuaikan saja sama risk management masing-masing, sama psikologi masing-masing. Kalau misalkan teman-teman nggak kuat lihat
anggaplah nggak kuat lihat minus 2%, minus 3%, ya itu sesuaikan saja. Jadi ini saya kasih level-level support, nanti teman-teman bisa sesuai sama trading plan masing-masing ya. Oke, untuk saham MDKA kayak gini. Oh, sama satu lagi sih. Kalau misalkan kita tarik trend channel dari sini, garis trend dari sini, nah kurang lebih ini nanti bisa jadi patokan juga ya. Jadi kalau ada potensi sih begitu dia sentuh garis putih ini dia bisa mantul lagi. Tapi kalau dia nggak bisa sentuh garis putih, ya yang kedua ya kita lihatnya ke garis merah yang di sini. Pokoknya intinya area belinya tuh masih ada di sekitaran 2530 sampai 2670. Ini area beli yang menurut saya lumayan oke. Seperti itu. Nah, untuk target kenaikannya sendiri, karena ini dia geraknya masih dalam channel ini ya, channel bullish ya, lebih simpelnya sih kalau misalkan dia udah deket-deket sama garis yang di sini, garis resisten di sini ya itu ada potensi untuk ada kayak sinyal gitu lah untuk kalian coba TP dulu. Karena kalau kita lihat dari history chartnya, kita lihat ya dari bawah begitu dia sentuh garis support dia naik sampai ke atas, begitu dia sentuh garis ini dia coba untuk break gak bisa dia turun lagi kayak gitu, coba break lagi gak bisa dia turun lagi. Nah ini karena dia geraknya kayak gini ya kita udah tahu kan pokoknya kita TP ya kurang lebih di sekitaran garis ini lah, seperti itu. Oke, untuk saham NDKA saya rasa udah cukup jelas ya. Kita lanjut aja ke saham berikutnya. Ini salah satu yang menarik juga. Sebenarnya nggak menarik sih, tapi ini lebih ke warning buat teman-teman. Ini kan kemarin saham BBKP ini kan sempat hype banget ya. Jadi BBKP ini memang kalau teman-teman perhatiin dari teknikal ya, ini sebenarnya dia membentuk. Oh sorry. Sebenarnya di sini ada satu falling wedge sebelum dia breakout. Kurang lebih seperti ini ya. Ya, jadi begitu dia breakout, dia confirm breakout, dia langsung naik. Dan kalau kita lihat ini target kenaikan dari falling wedge-nya, kalau kita pakai Vivo ya kurang lebih ada di level 100 ini udah kesentuh ya. Sebenarnya sih saya tadinya saya pikir dia bisa at least ada sampai ke sini. Karena di sini ada satu gap ya kalau teman-teman lihat ya. Kita coba perbesar. Ya, di sini ada satu gap dan gap ini ya sebenarnya cepat atau lambat akan ditutup. Cuman ternyata marketnya berkata lain, setelah dia sentuh garis 100 ini akhirnya turun terus. Nah, yang mau saya warning sih sebenarnya ini dia udah deket-deket area support yang base di sini ya. Jadi sebenarnya kalau misalkan mau beli sih menurut saya sekarang bukan waktu yang tepat ya. Jadi karena kan belum ada tanda-tanda dia pembalikan arah. Cuman kalau misalkan emang mau spekulasi atau misalkan mau untuk swing jangka panjang, bisa perhatiin beberapa area beli ini sih. Yang pertama mungkin area belinya ada di sekitar sini ya. Karena kalau kita pantau dari candle 4 hari terakhir itu dia kurang lebih ada di sini terus. Dan yang kedua, area belinya ya ada di sekitaran sini base-nya. Oh, salah. Nah, kalau misalkan dia ternyata nggak kuat di base ini yang warna putih, ini hapus dulu. Kalau dia nggak kuat di sini, nah ini adalah waktunya untuk teman-teman consider supaya buang dulu semua muatannya. Soalnya kalau kita lihat begitu dia nggak kuat di sini, level support berikutnya di mana? Yang paling kuat ya di sini. Ini support berikutnya. Nah, kalau teman-teman masih hold, kalau seandainya udah jebol dari sini dan teman-teman masih hold, ini turunnya tuh bisa minus 17% kurang lebih sampai ke support berikutnya. Kan nggak mungkin kalau mau average down terus kan. Jadi lebih wise sih kalau menurut saya kalau jebol support ya udah cut loss dulu. Seperti itu. Oke, saya rasa cukup ya untuk pembahasan di YouTube kali ini.
Dan kalau misalkan kalian suka dengan konten ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Kemudian share juga ke teman-teman kalian supaya konten ini bisa menjangkau lebih banyak orang lagi dan bisa membantu lebih banyak trader untuk menjadi referensi bagi rekan-rekan trader sekalian dalam trading sehari-hari atau investasi sehari-hari. Nah, jangan lupa juga follow Instagram saya di jovi777 karena di Instagram saya akan banyak banget stock pick yang atau rekomendasi yang bakal saya kasih tahu ke teman-teman dan harusnya bisa mendatangkan cuan yang lumayan lah. 3-5% harusnya dapat lah. Jadi sekian video dari saya hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman yang nonton ya. Oke, salam profit semuanya.